Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rabbi shrahli, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Duduk gak enak ngono. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Coba yang depan agak maju sedikit. Ya, sedikit. Maju sedikit sampean. Ya, supaya yang belakang itu dapat setan. Yang saya hormati segenap asatid, Ustadz Selamat, Ustadz Haris, Ustadz Imam, Ustadzah Fitri, yang berbahagia anak-anakku semuanya.
Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikarenakan kepada kita sekalian, sehingga pada sore ini Rabu 18 Oktober 2023 kita bisa kembali bertemu bersilaturahim dalam majelis thalabul mencari ilmu. Anak-anak sekalian, tadi Pak Akhwan ngajak mengawali kajian kita dengan surat Al-Fatihah, kemudian doa, mengawali pelajaran berkata-kata yang baik. Intinya itu. Kemudian saya ajak membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kok sih ngomong sih, kok sih ono setane. Wong itu maksud saya membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu adalah ayat-ayat apa istilahnya? Ayat-ayat untuk mengusir penyakit-penyakit yang di dalam jiwa itu. Ayat-ayat ruqyah itu. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan kalau mau sholat, mau tidur itu membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sangat bagus. Itu sebagai sarana untuk kita meruqyah diri kita sendiri, mengusir jin, setan yang ada dalam diri kita. Mesti ngomong aja. Ya, itu penting. Karena itu ada yang menganjurkan, ulama yang menganjurkan ketika mau sholat, atau disiar ya, mesti karen. Mau sholat itu dibolehkan, bukan dianjurkan, dibolehkan membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, supaya dalam melaksanakan sholat itu tidak diganggu oleh setan yang namanya yuwaswisu fi sudurinas, yang suka membisik-bisik dalam hati manusia. Sudah sholat, hatinya ada bisikan, aku mau ndele dompet tadi kan dia, itu membisik. Dalam kondisi sholat, aku mau sekolah, mau mangkel mbak si A si B, mengingat sesuatu. Aku waktu sholat ingat-ingat yang tidak perlu diingat, itu termasuk bisikan dalam hati manusia. Karena itu alladzi yuwaswisu fi sudurinas, kita minta kepada Allah untuk dijauhkan, dilindungi dari bisik-bisikan yang ada di dalam hati manusia. Oke, anak-anak, Rabu yang lalu Pak akan menyampaikan tentang sholat tatawu. Ya, ada berapa macam kemarin? 11. Ada 11 macam. Hari ini Pak Afwan akan menyampaikan satu, kalau cukup nanti dua. Yaitu yang pertama, sholat sesudah wudhu. Tulis, sholat sesudah wudhu. Ya, 11 macam sholat. Sholat sunnah, sholat tatawu, itu yang ada dasarnya, yang ada dalilnya. Sedangkan macam-macam sholat yang banyak dilakukan oleh orang Islam yang lainnya, itu menurut tarjih paham Muhammadiyah tidak ada dasarnya, karena itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau ada orang melakukan, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mencela, tetap kita hargai. Kembali anak-anak, sholat sesudah wudhu. Jadi sholat sesudah wudhu itu, begitu selesai wudhu ya kita sholat.
Begitu setelah wudhu kita sholat. Sholatnya berapa? 2 rakaat. Anak-anak sekalian, tulis dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Dasar hukum. Saya tidak tuliskan hadisnya yang panjang. Saya singkat terjemahnya. Paham ya? Dasar hukum, perintah, ada perintah tentang sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Yang pertama, dari Utsman bin Affan menceritakan bahwa Nabi bersabda. Dari Utsman bin Affan menceritakan bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang laki-laki Muslim berwudu lalu memperbagus wudunya, lalu melakukan sholat, melainkan pasti Allah mengampuni dosanya. Melainkan Allah pasti mengampuni dosanya. HR dalam kurung HR itu apa? Hadis riwayat Muslim. Paham? Wes, itu dasar yang pertama. Dasar yang pertama. La yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli sholatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas sholati lati taliha. Artinya tadi itu, tidaklah seorang Islam, seorang laki-laki muslim berarti seorang muslim, kemudian dia berwudu lalu memperbaiki wudunya, setelah itu dia sholat, maka tidak ada lagi kecuali Allah memastikan untuk mengampuni dosa-dosanya. Paham? Dasar yang kedua, dalil yang kedua, hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih. Nanti dulu ya, ini dari Bilal. Bilal itu siapa? Iya, sahabat Nabi. Tukang apa? Tukang muadzin. Bilal itu adalah tukang muadzin di masa Rasulullah. Kalau tukang muadzin di Al-Islam siapa? Kono Radi. Gak tahu azan, Radi gak tahu sholat nanggone Al-Islam kok. Apalagi yang ini siapa ini? Gak tahu sholat Al-Islam. Nang Al-Azhar gak tahu. Tahu nang Al-Azhar? Tahu apa pernah apa sering apa tak? Apa sekali tempo? Pernah.
Jadi jarang nang Al-Azhar. Salatmu di mana? Salat di rumah. Saapi-api wong lanang salat nang omah iku jenenge sholihah. Jangan ngomong ngono kon salatmu nanding mari kita takoki kabeh kok. Pak kon berharap, saya berharap sampean itu kalau sholatnya di masjid, di musola, tidak di rumah. Kalau saat-saat tertentu ya, tapi perbanyak sholat di masjid atau di musola yang dekat rumahnya masing-masing. Wes, satu-satu bal, kon sholatnya di mana? Kata nang musola. Musola mana? Masjid. Masjid di? Al-Qas di? Arang-arang. Sering. Ya. Jal. Tadi sudah tak ulangi lagi. Salatnya nanggone apa? Langgar wakaf. Al-Azhar apa? Gak tahu ngono mausan ngomong. Padahal rumah kan dekat Al-Azhar. Rumah mana sih? Nah iya Kang. Jalan. Nomor 9 ya cedek pasar. Cedek panti. Ya iya kan? Engkau gak nang Al-Azhar kenapa? Dit. Kamu sholatnya di mana setiap hari? Musola di? Darut Tauhid di mana? Rumah mana? Ya, gak apa-apa. Tapi sekali tempo ya nanggone At-Taqwa. Karena Bangun Rejo dekat dengan At-Taqwa atau dekat dengan Al-Hadi. Ya. Masa nanggone omah terus? Kamu? Temen tak? Musola mana? Darus mana itu? Gang berapa? Bangun Rejo gang berapa itu? Gang 2. Gang 2. Ya sekali tempo nanggone Darussalam gang 2 itu ya sekali tempo ya dekat nanggone Ukhuwah, sekali tempo nang At-Taqwa lah. Jono gone terus. Ya. Bagus. Enggak apa-apa. Tapi sekali tempo sholat di At-Taqwa atau Ukhuwah Islamiyah atau Al-Hadi. Biar pernah sholat di Masjid Muhammadiyah. Sampean di mana? Masjid di? Sabilutan di. Ya nanggone sekali tempo nang Al-Islam sini loh. Ya. Lang, kamu nanti sholatnya sebelah di. Rumah mana sekarang? Rumahnya di mana? Kok sekarang sholat berani terus? Sholat berani terus? Lah Isya setiap hari. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar. Maghrib kata sholat. Asrama di? Oh kamu asrama sini tak? Oh ya. Yang mana? Bagus. Bagus. Nih gak tangi yo, diketak aja Ustaz. Pokoknya subuh gak tangi diketak aja atau disiram air 1 timbo. Ben telesak kasur-kasurnya mari ngono kasure kon mipin awan. Kon nunggoni. Kamu di mana enggak? Kau sholat? Iya iklil, nanti iklil. Musola di? Nurul Jannah. Nurul Jannah itu mana? Bangun Sari Gang 7. Gang 7 itu dekat dengan musola Ukhuwah Islamiyah. Boleh sekali-sekali nang Ukhuwah.
Pak Akwan nggak melarang kamu di luar jana, nggak melarang, enggak. Tapi karena kamu adalah santri Muhammadiyah, murid Muhammadiyah, maka juga semestinya harus lebih sering sholat di musola Muhammadiyah. Nggak malah nggak tahu sholat yang Muhammadiyah belas ngono. Nanti siapa yang meramaikan musola dan masjid Muhammadiyah kalau bukan murid-murid Muhammadiyah? Ya kan? Lil, ojo ngene cok. Mana dilakoni itu benar. Ben, kamu sholat di mana? Sholat. Uka mana? Uka Islam ya? Bendino? Jarang. Terus yang sering? Melu jana. Tapi ketika Pak Akwan nang ukhuwah gak tahu kita kon blas. Berarti gak tahu. Mas ya, Pak Akwan pesen ya. Kayaknya nih enggak. Kamu saya kasih tahu supaya apa? Ngerti. Kamu karena murid Muhammadiyah, murid panti, murid SMP, maka punya kewajiban untuk ikut menghidup-hidupkan atau meramai-ramaikan musola Masjid Muhammadiyah. Weh, jatah kandhani gak percaya. Aku sing kandhani, gak kon sing kandhani, aku sing kandhani. Kamu sholat di mana? Masjid di Sabiluda. Gang berapa itu? Oh, ya nang Alislam ini loh. Kon tambah asri kon teko gak tahu di sini mesti telat terus. Oh. Kalau sekali tempo datang lebih awal, kemudian sholat isya di Al-Islam. Itu kan bagus. Kamu sholat di mana? Yo. Musola di mana itu? Gang berapa? Gang Wijaya Kusuma. Ya sholat di sini sekali tempo. Kamu Alkas di. Iya, pokoknya tolong semuanya. Ya, Pak Akwan tidak melarang sampai sholat di musola yang dekat di rumah masing-masing. Tetapi sekali tempo juga sholat di masjid musola Muhammadiyah. Mengapa? Paling tidak sampai menggugurkan kewajiban. Sampai itu punya kewajiban untuk apa? Untuk menghidupkan, meramaikan masjid musola Muhammadiyah. Wong sampai itu murid Muhammadiyah. Ya, paham ya? Tapi saya sangat tidak menganjurkan sholat di rumah. Sangat tidak menganjurkan sholat di rumah. Omah cedek musola, cedek masjid, sholat nang omah kaya wong wedok ae. Ya. Aja guyu-guyu kon. Ya. Oke, kembali materi. Dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaq alaih itu dia mengatakan Nabi bersabda, tidak ada amalan yang utama yang sudah aku amalkan kecuali bila aku bersuci atau berwudu dalam kurung berwudu aku selalu sholat dengan wudu tersebut. Aku selalu sholat dengan wudu tersebut, baik siang maupun malam. HR muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu berarti Bukhari Muslim.
Oke. Wes, itu dasarnya hadis. Dasarnya perintah sholat sesudah wudu. Ada berapa tadi? Jangan ngomong eta. Wis di wacana ayat kursi. Kula lawakat kula dibrafala kok sik akeh setan nang jero tubuhmu sik ana jine ngono. Ya. Ada dua hadis. Yang pertama dari Utsman bin Affan mengatakan Nabi bersabda bahwa tidak ada balasan lain orang yang setelah wudhu lalu memperbaiki wudhunya kemudian sholat kecuali apa? Diampuni segala dosanya. Yang kedua, amalan yang sangat tidak pernah dilupakan ditetapkan oleh Allah adalah apa? Orang yang setelah wudhu kemudian sholat balasannya adalah masuk surga. Oke. Karena itu sekarang yang berikutnya judulnya keutamaan sholat sesudah wudhu. Ini menurut Tarjih Muhammadiyah. Keutamaan sholat sesudah wudhu. Yang pertama berdasarkan hadis tadi, apa itu? Diampuni semua dosanya. Wes, jangan ngomong aja. Keutamaan sholat sesudah wudhu yang pertama, diampuni semua dosanya. Yang nomor dua, akan dimasukkan ke dalam surga atau akan masuk surga. Yang pertama diampuni dosanya, yang kedua akan masuk surga. Tuh keutamaan sholat sesudah wudhu. Oke. Sekarang berikutnya, gak usah takut kancane, ini telat ya engko ae. Engko tanya baru menyempurnakan catatannya. Mau catatannya gak banyak-banyak kok. Hanya sedikit-sedikit saja, yang banyak kan keterangan dari Pak Akhwan. Cara melaksanakan sholat wudhu atau sholat sesudah wudhu. Cara melaksanakan sholat sesudah wudhu. Satu, dilaksanakan setelah selesai berwudu. Dilaksanakan setelah selesai berwudu. Boleh di rumah atau di masjid, karena ini sholat sunnah. Boleh di rumah atau di masjid. Dua, dilaksanakan 2 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat. Diawali, yang ketiga tentunya diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Nah sekarang teknisnya tolong diperhatikan.
Ini penting. Karena nanti bergandengan dengan sholat-sholat yang lain. Anak-anak, secara implementasi dalam kita mengamalkan sholat sesudah wudhu, itu para ulama berpendapat kalau kita melaksanakan sholat, dengarkan, kok gremeng apa sih? Kalau kita melaksanakan sholat sesudah wudhu itu di masjid, kemudian setelah wudhu, begitu wudhu selesai masuk masjid, lalu sholat sesudah wudhu, maka itu menurut ulama termasuk melaksanakan sholat sesudah wudhu dan sekaligus sholat tahiyatul masjid. Paham? Kalau begitu masuk masjid, niat sholat tahiyatul masjid, berarti kamu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, termasuk juga melaksanakan sholat sesudah wudhu. Itu. Kalau sampai masuk, begitu selesai wudhu masuk masjid, kemudian sholat qobliyah, karena mungkin mau melaksanakan sholat zuhur ada sholat qobliyahnya, maka berarti sampean sholat rawatib, tidak sholat sesudah wudhu, tapi juga sholat rawatib dan termasuk sholat tahiyatul masjid. Kenapa kok dikatakan tahiyatul masjid? Nanti akan ada pembahasan khusus masalah sholat tahiyatul masjid. Ini. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk melakukan sholat sesudah wudhu itu. Nih, ya, ini ada keterangan menurut fatwa Majelis Tarjih, ada ketentuan lain. Para ulama, dengarkan aja ini, gak usah ditulis. Para ulama menegaskan bahwa sholat sunnah wudhu adalah termasuk ke dalam kelompok sholat ghairu maksudah lidzatiha. Artinya sholat yang pelaksanaannya bukan dimaksudkan untuk zatnya, melainkan untuk sebabnya. Maknanya dalam hal ini sholat sunnah wudhu itu pelaksanaannya dimaksudkan untuk wudhu. Oleh karenanya sholat sunnah wudhu dapat tercukupi dengan sholat yang lain. Tadi sudah saya sampaikan. Setelah wudhu, kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, berarti kita juga sudah sholat sesudah wudhu di rumah, tidak di masjid, tidak tahiyatul masjid karena di rumah. Setelah wudhu mau sholat zuhur, tapi jangan sering-sering sholat zuhur di rumah. Ini hanya sekali tempo. Andai kata kita sholat wajib di rumah, sholat zuhur, begitu wudhu, setelah wudhu tidak sholat zuhur dulu tapi sholat qobliyah zuhur, maka sampai sholat qobliyah zuhur itu berarti juga sudah sholat sesudah wudhu. Paham? Ini. Jadi andai kata tidak dikerjakan
sholat sesudah wudhu tersendiri tidak ada masalah. Nah ini, maka hal itu terhitung telah pula melaksanakan sholat sunnah wudhu. Tadi sudah saya sampaikan. Demikian pandangan para ulama yang tergabung dalam tim fatwa Lajnah Ad-Daimah dan yang lainnya. Bahkan menurut mereka bisa pula mencukupi untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi misalnya kita sholat zuhur di masjid, setelah wudhu langsung masuk masjid, tidak ada tahiyatul masjid, tapi langsung sholat qobliyah zuhur, sholat rawatib. Kalau sudah sholat rawatib itu berarti juga sudah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sudah termasuk sholat sesudah wudhu. Itu karena apa? Karena yang namanya tahiyatul masjid itu prinsipnya jangan duduk ketika masuk masjid sebelum sholat 2 rakaat. Nah, kalau sholatnya sholat qobliyah, sholat rawatib, berarti itu memenuhi syarat untuk dianggap sholat tahiyatul masjid. Sedangkan sholat sesudah wudhu saya kadek kok leren sini. Sedangkan sholat sesudah wudhu itu adalah sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, kita tidak melaksanakan sholat setelah wudhu tersendiri, tapi sholatnya sholat qobliyah, sholat rawatib, berarti juga sudah melaksanakan sholat sesudah wudhu. Tapi ini semua anak-anak sekalian, ya tentunya maaf Pak Afwan belum yakin sampai itu sudah melaksanakan ini. Kenapa? Wong sholat wajib loh, si akeh sing gak sholat ya. Iki sopo mau gak sholat? Iko asar mau lali, ya. Saya subuh mau. Di rumah loh, kamu di rumah itu loh. Hidup sama siapa? Kamu di rumah sama siapa? Sama ibu, sama nenek. Halo. Maaf ya. Muga-muga gak mati saiki kon. Loh iya. Kalau mati saiki sudah mendapat tanggungan, kamu nggak sholat loh, sudah dosanya banyak. Paham ya maksud saya? Bukannya Pak mendoakan kamu mati, enggak sih. Maksudnya apa? Karena kamu sudah SMA, sudah dewasa, sudah balik, tidak melaksanakan perintah Allah, itu sudah menanggung dosa. Gitu loh. Minta dibangunkan oleh ibu. Wes, mengkrang foto yang diangkrang-krang koyo. Saya ulangi, ya, tolong anak-anak, tidak hanya Zaki ya, tidak hanya Zaki ini hanya contoh yang ngaku hari ini. Saya akeh sing gak ngaku. Tolong, sampai ini sudah SMP SMA itu rata-rata sudah balik. Jangan sampai tidak sholat. Sekali tidak sholat itu sudah dosa. Kalau sekali tidak sholat sudah dosa, tapi sampai merasa gak apa-apa wong ngono ae kok, itu tandanya hatinya sudah hitam. Kaca cermin, wis hitam kelam, nggak bisa untuk bisa melihat wajah kita.
hatinya sudah kotor. Sekali, dua kali, atau berkali-kali tidak melaksanakan sholat, merasa tidak berdosa, happy-happy saja, seneng-seneng tok, itu tandanya hatinya sudah kotor. Orang yang hatinya masih bersih, ketika tertidur tidak bisa bangun sholat subuh, kemudian bangun jam 7, itu getunnya luar biasa. Apa getun itu? Kecewa. Dan itu karena kekecewaannya, meskipun bangun jam 7 langsung sholat subuh itu. Apa boleh Pak? Boleh. Kalau memang tidak bangun sama sekali. Dulu pernah saya sampaikan, ketika ada adzan subuh tidak dengar sama sekali, belas, saking ngelengrel turu, sampai jam itu baru bangun. Apakah boleh sholat subuh jam 7? Boleh. Tapi jangan diterus-teruskan. Tapi ketika ada adzan subuh, mendengar tapi malas turu meneh. Ada masjid, assalatu wassalamu alaik, dengar tapi malas turu meneh. Di masjid yang biasa setelah sholat itu zikirnya bareng-bareng keras, la ilaha illallah, la ilaha, dengar tapi gak tangi, malas, iku gak oleh. Tangi jam itu sholat subuh nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dengar tadi itu. Yang tidak dengar sama sekali, turunnya turu sek, wis gak krungu belas, ngelilir jam itu isu, ya. Kemudian sholat subuh itu tandanya hatinya masih bersih. Kenapa? Merasa berdosa, tidak terbangun dalam sholat dalam waktu subuh. Tapi nih begitu bangun jam itu biasa, masih nggak sholat, gak ada dosa belas, gak merasa berdosa, gak merasa bersalah, itu tandanya hatinya sudah buruk, hatinya sudah kotor. Karena manusia itu bisa melihat dirinya baik atau tidak itu dari hati kita masing-masing. Nek atine wis kotor, gak iso ndelok eleke awak dhewe. Paham ya? Tolong ini. Sekali lagi, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Jujur. Yang genap 5 waktu cuma sekali tempo karena kesel tidak sholat. Siapa sing lengkap 5 waktu? Hanya sekali tempo tok. Itu tidak setiap hari. Sekali tempo arek. Nah kono kan arek. Ya. Suwe kak menyapa dirimu kau. Aku lama enggak menyapa dirimu. Ya bang, sholat yang subuh jarang. Allah maha itu siapa lan? Dorong apal. Ya Allah, sudah 100 tahun umur sampai entek dorong apal Allah maha baik. Dorong apal lan? Sudah ngono lho. Kok ngawur ae. Siapa jadi dorong apal? Wis apal ya. Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kon kok guyu-guyu kon? Kon subuh gak tau salat ta? Salat jarang. Usahakan ya, misalnya. Pak Kon minta dengan sangat, tolonglah. Usahakan salat itu 5 waktu itu jangan sampai telat. Kalau sekali tempo seperti tadi saya sampaikan, Zaki tadi, Zaki, lah pokok nato tanganmu itu. Jika tukang tato nih, ya, kalau sekali tempo
subuhnya bangun jam 6, jam setengah 7, jam 7 langsung sholat itu boleh. Kalau mulai saat durunge subuh sampai jam itu tidak ngelilir sama sekali. Kalau ngelilir ya nggak boleh, dosa. Gitu. Tapi usahakan ya, Pak Akwan ini banyak murid, banyak anak SD itu banyak. Saya tanyakan, kamu masih ada ibu, ada ustadz, masih punya bapak, punya, kenapa subuh tidak bangun, nggak bisa bangun ustadz? Coba nanti malam dipesan sama ayahnya. Apa pesennya atau ibunya? Bu, no, mau bimo. Bu, besok pagi tolong saya dibangunkan untuk sholat subuh ya. 3 kali ibunya merasa malu. Kasihan sama anaknya, ya rek, anakku loh njaluk ditangeni kanggo sholat subuh, mosok gak tak tangeni. Akhirnya ibunya berusaha untuk bisa membangunkan anaknya. Apa? Supaya bisa membangunkan anaknya, ibunya dewangi gak tidur semalam. Sehingga sampean kalau misalnya bapaknya ibunya tidak sholat, ojo diseneni, enggak usah. Sampean minta supaya dibangunkan sholat subuh. Itu insya Allah ayah ibunya lama kelamaan akan ikut rajin sholat. Itu luar biasa. Dan tidak semua itu bisa terjadi itu. Oke, itu anak sekalian, itu terkait dengan masalah sholat sesudah wudhu dan kaitannya dengan mempertajam ingatan, mempertajam keimanan, memperkuat iman kita. Wis diterno. Sholat kan cedek toh. Pemane omahe Bangun Rejo, Bangun Sari, sekolah SMP diterno, wis gede sih diterno. Wis gede sih diterno. Pak Akwan dulu masa TK itu loh. TK itu enggak diantar. Lalu kita awal dengan Robis Rohli tadi itu. Robis Rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ilmu yang barokah itu adalah ilmunya bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmunya diamalkan. Sudah tahu sholat itu penting, harus diamalkan. Ya, jangan nuruti setan. Jangan nuruti setan. Setan itu harus diperangi, ojo diingoni. Jangan dipupuk. Ya. Zaki, setan itu jangan dipupuk. Diperangi. Ya, Dika, setan ya harus diperangi, jangan dipupuk. Itu ya. Lupa mau ono Pak, mupuk setan, ngingoni setan ono. Apa itu? Malas dijarno malas. Iku jenenge ngingoni setan, mupuk setan itu. Ya. Baik, Nana, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.